Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kasih perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan, untuk boleh selalu setia kepadamu Tuhan, berkenan kepadamu Tuhan. Kuduskan hidup kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Engkau Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Tuhan, bukit batuku. Siapakah yang dapat mengukur kasih Tuhan? Tak seorang manusia pun yang mampu. Kasih Tuhan itu sungguh tak terukur dan tak terduga dalamnya. Tidak hanya kepada manusia Tuhan menunjukkan perhatiannya, tetapi hewan-hewan pun diperhatikan dan dipelihara. Seperti burung pipit yang dipelihara Tuhan, serta disediakan kebutuhannya. Tuhan juga menaruh hikmat bagi hewan-hewan untuk melindungi dirinya dari bahaya musuh yang mengancam. Kalau kita baca di dalam 104 ayat 18 dikatakan, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Dan Alkitab juga menyatakan di dalam Amsal pasal 30 ayat 26, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Apakah itu pelanduk? Pelanduk adalah jenis hewan menyusui yang berukuran kecil. Masih tergolong keluarga rusa, tetapi ukuran tubuhnya kecil, kira-kira seukuran kelinci. Tak bisa dibayangkan jika hewan kecil ini berkeliaran bebas di hutan belantara. Ia akan mudah menjadi santapan hewan lain yang lebih besar. Lalu, bagaimana ia bisa melindungi dirinya? Ternyata, meski kecil dan lemah, pelanduk sangatlah cerdas dan bijak. Agar terhindar dari terkaman binatang buas, ia membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Ketika dikejar oleh binatang buas, segera ia berlari dan berlindung masuk ke dalam celah-celah kecil di bukit batu. Kita sebagai manusia seharusnya menyadari bahwa diri kita juga penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Mudah sekali diterkam dan menjadi mangsa dari si iblis yang terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini dapat kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8. Oleh karena itu, kita hendaknya juga membangun hidup kita di atas bukit batu, yaitu dibangun di atas Kristus. Dialah batu karang yang teguh. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali tantangan, gelombang, dan juga badai yang dahsyat yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Kalau kita menjauh dari bukit batu itu, kita akan mengalami kehancuran. Semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita andalkan. Hanyalah Tuhan andalan hidup kita. Sekalipun dunia bergoncang dengan hebatnya, asal kita berlari dan berlindung kepada Tuhan, kita akan tetap
terlindung aman. Dalam Mazmur pasal 71 ayat 3 dikatakan, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Mari kita menyandarkan hidup kita hanyalah kepada Tuhan, supaya kita bisa membangun hidup kita di atas bukit batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, tempat sandaran kita, yang menjadi andalan kita di dalam hidup ini. Sehingga tadi dikatakan, walaupun dunia bergoncang, tetapi jika kita tetap berlindung di dalam Tuhan, kita akan tetap aman. Kita akan menjadi teguh, kita akan menjadi kuat, dan kita akan belajar seperti pelanduk yang walaupun kecil dan lemah, tetapi sangat cerdas dan bijak. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di dalam hidup kita untuk kita selalu berlindung di bukit batu, di batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ya Tuhan perlindungan Engkau dalam hidup kami. Engkau adalah gunung batu kita ya Tuhan. Kiranya hidup kami selalu bersandar ya Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau sebagai Tuhan bukit batu kami ya Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh peroleh hikmat, kecerdasan, yang menjadi bijak, serta menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan supaya hidup kami boleh selalu aman dari setiap goncangan dunia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.